Panganjali. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Silakan duduk, anak. Anak-anak. Oke, berarti kalian sudah sarapan tadi ya. Sarapan apa tadi, anak-anak? Oh, ada nasi, ada susu, ada roti. Oke, jadi kalian sudah siap untuk menerima pembelajaran hari ini. Oke, sebelum ibu akan melanjutkan ke materi, ibu akan lihat dulu suasana kelas kalian. Siapa yang pakai hari ini? Putrinya 3 orang. Tapi ada yang kurang nggak kelasnya? Apa? Siapa yang dapat giliran bawa Mas Bunga? Rambutnya itu ingat dipotong ya. Yang merasa rambutnya panjang untuk pria, ya ingat itu dirapikan. Kalian ini kan sudah besar, ya lihat kerapiannya. Kemudian untuk putrinya ibu lihat sudah rapi sekali, sudah cantik ya, sudah bersih. Terima kasih ya. Oke, untuk hari ini sebelum ibu akan lanjut ke materi, ibu akan absen dulu. Kita lanjut ke materi, ibu akan absen dulu kalian ya. Igede Agus Endra Sastrawan. Hadir. Ikade Dwi Saputra. Hadir, Bu. Imade Ari Dwi Attaguna. Hadir, Bu. Inengah Yogi Sanjaya Putra. Hadir, Bu. Nikade Budiasih. Nikade Oktaviana Cahyani. Ninengah Diah Lasantani. Hadir, Bu. Niwayan Astri Wiani. Ya. Dan Iwayan Ayu Trisna. Ya, terima kasih ya kalian hadir semua. Tadi kan absen sudah, sekarang kita akan menyepakati kedisiplinan di kelas ini. Jadi selama pembelajaran ini anak-anak harus fokus dengan materi yang ibu berikan. Kemudian hal-hal yang tidak penting di luar sana jangan dihiraukan atau abaikan saja. Bisa dipahami ya? Bisa. Akan melaksanakan game game soal. Silakan kalian ambil HP-nya. Kelas, tolong bagikan HP-nya. Nanti game online-nya, game soalnya itu ibu akan bagikan di quizzes. Kita akan bermain di quizzes, ya. Silakan, kelas, bagikan apa? Bermain. Silakan kalian klik di Google-nya, join my quizzes, kemudian join code-nya. Oke, sudah baru 10 orang yang gabung. Silakan kalian kerjakan soal yang ada di gadget kalian. Sri Widari sudah
kalian melakukan atau menjawab soal yang ada di kuisis ini, apa yang kalian rasakan anak-anak? Saya merasakan senang dan bisa mendapat wawasan yang baru. Iya, mendapatkan wawasan yang baru. Bisa ya? Jelas ya yang di belakang? Bisa? Bisa. Ya. Untuk materi hari ini, Ibu akan melanjutkan materi sebelumnya. Melanjutkan materi sebelumnya, yaitu bagian-bagian catur Purusa Arte dan penerapan ajaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, siapa yang masih ingat pengertian dari catur Purusa Arte? Angkat tangan. Siapa yang masih ingat? Ya, Dwi. Catur Purusa Arte berasal dari bahasa Sanskerta, dibagi menjadi 3 bagian, yaitu catur yang berarti 4, purusa yang berarti manusia, dan arte yang berarti tujuan. Jadi catur Purusa Arte adalah 4 tujuan manusia hidup. Iya. Tujuan hidup siapa? Manusia. Sekarang Ibu tanya, kenapa manusia harus memiliki tujuan? Agar termotivasi. Ya, agar termotivasi. Tujuan dari pembelajaran ini, Ibu harapkan kalian mampu menentukan bagian-bagian dari catur Purusa Arte dan penerapannya. Bagian-bagian dari catur Purusa Arte. Yang pertama ada Dharma. Seperti yang ada di slide-nya, kata Dharma berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kata dar, berarti mengatur, memelihara, memangku atau menjunjung. Jadi kata Dharma memiliki arti ajaran yang menentukan, mengatur atau memelihara umat manusia agar dapat mencapai kedamaian rohani dan kesejahteraan jasmani atau fisik seperti gambar. Yang kedua, arta. Kalau mendengar kata arta, apa yang kalian bayangkan? Uang. Apa lagi? Kekayaan, ya. Kata Dharma seperti yang ada di slide-nya memiliki arti kekayaan atau harta benda. Harta merupakan kekayaan atau benda materi yang menjadi kebutuhan duniawi untuk mencapai semua keinginan. Sekarang Ibu tanya ke kalian, kalau seandainya kita di dunia ini perlu tidak? Sangat perlu tidak harta itu? Perlu. Karma memiliki arti keinginan. Keinginan merupakan sifat alamiah manusia. Karma bisa berdampak positif jika dilakukan dengan jalan dharma dan keinginan untuk meraih cita-cita atau harapan. Namun karma juga memiliki sisi positif negatif jika dijalankan di jalan adharma. Ya. Kemudian moksa, tujuan yang diyakini oleh umat Hindu sebagai tujuan akhir yaitu adalah moksa. Moksa adalah kebahagiaan abadi atau sering juga disebut dengan pembebasan. Anak-anak, kemarin kan sudah Ibu suruh untuk bagi kelompok ya. Ya. Silakan sudah dibagi kelompoknya. Nanti silakan kalian amati video yang ada di slide-nya. Kemudian kalian buat apa yang kalian temukan di video itu. Amati, kemudian kaitkan dengan ajaran atau bagian-bagian dari catur Purusa Arte. Ya, bisa dipahami? Bisa. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang anak pemburu yang tinggal di hutan. Namanya Eka Laut. Sebagai anak suku pemburu, dia tergolong ahli dalam memanah. Suatu hari, ia melihat, "Mohon maaf, Bu, saya Eka Laut.
Saya ingin belajar menyanyi. Tolong terimalah saya jadi murid. Namun saya, guru tua tidak bisa menerima Eka Lauda menjadi murid. Pada zaman itu, ada hukum yang mengatur bahwa hanya seorang pembunuh yang berumur tahun yang mampu. Suatu hari, ia melihat panggilan Arjuna. Sudah selesai ya? Yang pertama untuk presentasi silakan kelompok 1. Kasih plus untuk kelompok 1. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama, kami akan memperkenalkan nama kami. Perkenalkan, nama saya Siti Adi Pratama. Nama saya Kadek Wisata. Nama saya Imade Ari Julia Pramana. Nama saya Rinal Yogi Satria Putra. Baik, presentasi akan dimulai dari Kim. Baik, di sini saya akan mempresentasikan. Yang pertama saya akan mempresentasikan hasil video yang Ibu berikan tadi di depan. Di sini kelompok kami sudah kami cermati bahwa di dalam video tersebut ada seorang Eka Labio yang memiliki. Di sini kita belajar bahwa tujuan itu mampu mengubah segalanya dan mengubah kita menjadi cara yang lebih baik. Dan di sini saya akan mempresentasikan LKPD yang diberikan oleh guru resmiasi. Gambar yang pertama, tujuannya dengan catur Purusarta adalah gambar di samping ajaran catur Purusarta tahap pembebasan. Tujuan di akhir manusia adalah mencapai moksa. Gambar yang kedua, perilaku pada gambar tersebut mencerminkan perilaku ajaran Dharma dengan saling menolong. Kita sudah melaksanakan ajaran Dharma. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ari. Mendapatkan kesuksesan sehingga kami sangat diperlakukan dalam menanggapi cita-cita, namun harus berlandasan Dharma. Gambar keempat, perilaku dana dunia merupakan contoh dari ajaran Dharma. Demikian Ini pemaparannya, di mana kita dari video tersebut kita harus memiliki motivasi yang kuat agar bisa mencapai kesuksesan. Ya, Nana ya. Oke, silakan. Terima kasih kelompok 1. Sekian presentasi dari kami. Budina membawa bonsai, lalu Udeng makan strawberry. Semua telah usai, saatnya kami berdiri dengan Kamu Santi. Silakan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kami di sini dari kelompok 2 akan melanjutkan presentasi, yaitu tentang hubungan catur warna dengan catur Purusarta. Nah, di sini akan kami perkenalkan dulu anggota kami, yaitu saya Nining Adela Sunaning, dan di sebelah saya Nika Deokabiani. Saya Niwayan Asriani. Saya Nika Deviasi. Saya Niwayan Ayu Krisna. Nah, di pertama-tama yang akan mempresentasikan hubungan catur warna dengan catur Purusa adalah Okta. Jadi di sini pada gambar pertama, gambar tersebut merupakan tahap grahasta atau berumah tangga jika dihubungkan dengan catur Purusarta. Baik, pada gambar yang kedua, gambar di samping merupakan tahap wana prasta. Jika dikaitkan dengan catur Purusarta, tidak terlepas dari bagian Dharma dan Moksa. Baik, lanjutkan. Pada gambar ketiga, gambar di samping merupakan tahap brahmacari atau masa penuntut ilmu. Jika dikaitkan dengan catur Purusarta terkait dengan karma dan arta. Karma adalah keinginan, harta. Sebelum kami tutup, apakah ada yang ingin bertanya? Apa hubungan gambar ketiga dengan catur Purusarta? Jadi pada gambar ketiga, jika dikaitkan dengan catur Purusarta terkait dengan kama dan arta. Kama yang berarti keinginan dan arta yang berarti uang untuk mendapatkan pendidikan. Baik, saya terima. Ya, tepuk tangan dulu.
uang, karena tanpa uang kita tidak bisa misalkan membayar SPP, membeli buku dan sebagainya, gitu ya anak-anak ya. Kemudian tanpa juga adanya keinginan kalian untuk belajar juga akan terganggu. Gitu ya anak-anak, bisa jelas? Bisa. Ya. Baik, karena sudah melakukan sesi tanya jawab, kami tutup dengan pramu santi. Om Santi Santi Santi. Oke, kita akan mengadakan evaluasi serentak. Ya, silakan kalian ambil dulu handphonenya. Caranya yang jawab ya. Tidak ada yang salah. Dihindari. Tidak salah dan salah. Oh, tidak semuanya. Itu yang bisa Ibu berikan. Silakan kalian ambil selembar kertas. Ya, ungkapkan perasaan kalian setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini. Nah ya, sekarang kalian angkat bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran Ibu. Bagaimana Nana? Senang. Proyek tentang sarana persembahyangan yang akan nilai apa yang terkandung di dalam sarana tersebut yang dikaitkan dengan ajaran catur kurusa. Doa kita tutup dengan doa penuh. Silakan sikap Amustika. Berdoa mulai. Om Santi.